Pasukan Garda Revolusi Iran mencegat rudal jelajah berteknologi siluman milik Amerika Serikat tipe AGM-158 JASSM. Serangan rudal berbahan peledak setengah ton ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi dan terlindungi. Serangan ini merupakan serangan beruntun yang dilakukan Amerika Serikat ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Militer Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu diklaim sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Rudal balistik Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini merupakan respons keras dari militer Iran atas serangan militer Amerika Serikat ke Bandar Abbas, Iran. Sebelumnya, ledakan besar terjadi di pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Ledakan ini terjadi usai Amerika Serikat menyerang pelabuhan. Atas serangan ini, warga di sekitar panik berlarian untuk selamatkan diri. Ironis, serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas terjadi saat gencatan senjata masih berlangsung. Iran melepas tembakan peringatan kepada kapal Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Peringatan tersebut untuk mengusir kapal Amerika Serikat. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengusir kapal Amerika Serikat yang mencoba menerobos masuk ke Selat Hormuz. Dikutip dari media penyiaran Iran Tasnim, militer Iran melepas tembakan peringatan yang mengarah ke kapal Amerika dan memaksa mereka untuk berhenti. Namun kapal Amerika melepas tembakan mengarah ke pelabuhan Bandar Abbas. Suara ledakan ini yang sebelumnya dilaporkan terdengar di Bandar Abbas. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Pihak Teheran diminta segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian, karena jika tidak, Amerika Serikat mengancam akan menghabisi Iran. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan menghabisi Iran jika tidak segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menuduh Iran mencoba memainkan strategi menghabiskan waktu agar bisa mendapat kesepakatan yang lebih menguntungkan ketika tekanan politik terhadap pihak Amerika Serikat meningkat. Mr. President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off. Is there a time frame in your mind? They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Sebelumnya, media pemerintah Iran mengungkapkan bahwa ada draft kesepakatan yang sedang disusun. Kesepakatan itu diantaranya melibatkan penarikan pasukan Amerika Serikat dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Dalam draft itu, Teheran juga setuju untuk mengembalikan Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Pasukan Zionis Israel atau IDF serang bangunan yang diduga markas pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan markas dan situs peluncuran roket Hizbullah di Bekaa, Lebanon Selatan. Israel mengklaim telah menghancurkan 550 target fasilitas Hizbullah.
Sementara, serangan juga terus dilakukan oleh Israel ke kota Tyre, Lebanon Selatan, yang juga menargetkan pejuang Hizbullah. Di kota Sidon, Lebanon Selatan hancur usai dihantam 2 rudal Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan telah meningkatkan serangan di Lebanon dengan target pasukan Hizbullah. Sebuah apartemen di kota Sidon, Lebanon Selatan hancur usai dihantam 2 rudal Israel. Beberapa orang terluka termasuk wanita dibawa ke rumah sakit. Media Lebanon melaporkan bahwa 2 rudal menghantam gedung bertingkat di daerah Kiyaa Sidon dini hari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan tentara Israel untuk mengintensifkan dan meningkatkan kekuatan serangannya terhadap Hizbullah dan memperluas operasi darat mereka di Lebanon. בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח. אנחנו סומכים עליכם. Gencatan senjata yang rapuh masih berlaku antara Israel dan Lebanon. Israel telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud membangun zona penyangga di dalam wilayah Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 56 orang dalam sehari. Kerusakan parah akibat serangan udara Israel terjadi di distrik Tyre di Lebanon Selatan. Israel melancarkan serangan udara ke sekitar kota Tyre di Lebanon Selatan. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan pusat komando dan infrastruktur militer Hizbullah dan telah mengeluarkan peringatan evakuasi. Eskalasi serangan udara Israel berlangsung sejak Rabu hingga Kamis bertepatan dengan momentum perayaan Hari Idul Adha bagi warga setempat. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan telah menyerang sekitar 550 target di Lebanon Selatan dan Timur. Serangan menargetkan kota-kota besar seperti Nabatiyeh dan Tyre dan sejumlah daerah di Lembah Beka. Allah ya'udak ya Ali Hamoud. Allahu Akbar ad-damar. Allahu Akbar. Hanya beberapa jam setelah serangan kilat di Tyre, Lebanon Selatan, Israel kembali melanjutkan serangan di malam hari dengan menyerang permukiman warga. Serangan di distrik Tyre menyasar wilayah seperti Burj al-Samali dan kota Deir Ames. Sementara warga sipil yang menjadi korban berusaha berlindung menyelamatkan diri. Pasukan Israel yang frustasi dengan serangan drone FPV Hizbullah mengamuk dengan menyerang puluhan permukiman warga dan menyerang sejumlah permukiman di perbatasan. Akibatnya sejumlah gedung apartemen dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Laporan terbaru mencatat puluhan warga sipil tewas. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon dalam 24 jam terakhir mencapai 56 orang dengan 103 lainnya terluka. Petugas mengevakuasi jenazah dan menyisir puing-puing bangunan mencari korban selamat dan warga yang hilang di Burj al-Samali, distrik Tyre, Lebanon Selatan. Hussein Saidli, wali kota Burj al-Samali, mengatakan akibat serangan Israel 15 orang tewas dan 16 lainnya terluka termasuk wanita dan anak-anak. Dalam semalam, militer Israel menggempur lebih dari ratusan lokasi persembunyian Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan dan Lembah Beka. Sementara 20 orang tewas akibat serangan Israel ke Marakah, distrik Tyre, Lebanon Selatan. Tim paramedis yang dikerahkan ke lokasi mengevakuasi korban tewas ke rumah sakit dan melanjutkan pencarian korban lainnya. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata Israel-Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Pasukan Israel terus melanjutkan operasi militer di Lebanon Selatan menargetkan kelompok Hizbullah. Sedangkan Lebanon menuduh Israel melakukan pelanggaran gencatan senjata berulang kali dan menyerukan penghentian serangan serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon.